Semangat pagi. 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 Teman-teman ini kuliah yang keberapa hari ini? Pertama ya? Betul. Ya Mbak Desi, yang pertama Mbak Desi. Oh ya, betul. Maksud saya untuk hari ini jenengan itu loh, kelasnya kelasnya teman-teman ini loh, kuliah yang keberapa? Kalau hari ini ya Pak, yang pertama Bapak. Iya, hari ini yang pertama ya. Oke. Bukan yang pertama dan terakhir kan ya? Nggak, maksudnya cuma satu mata kuliah gitu loh hari ini. Enggak ya? Oke. Baik. Dua. Oke. Oke. Enggak begitu ini ya. Enggak begitu padat ya berarti. Oke. Baik. Saya mulai dulu. Sebelum kuliah kita hari ini dimulai ya, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan doa. Yang pertama kita bersyukur ya, bersyukur terlebih dahulu karena kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan ya, sehingga kita bisa melakukan rutinitas yang baik ya. Ya, salah satu rutinitas yang sangat baik adalah belajar ya. Belajar, menambah ilmu, menambah pengalaman ya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa semoga apa yang kita bahas nanti, apa yang kita sharingkan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Tidak hanya untuk teman-teman saja, tapi juga untuk saya. Saya juga terus belajar ya, terus belajar untuk bisa sama-sama sharing dengan teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa semoga teman-teman khususnya ya, dan ini memang harapan IT Telkom ya, teman-teman nanti bisa lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat ya, tentu ya. Apalagi kalau misalkan ada yang bisa lulus cepat 7 semester ya, dengan nilai yang baik, dengan prestasi yang baik ya, ini kita juga sangat senang sekali ya dari prodi sistem informasi. Yang pertama ya, itu akan meningkatkan akreditasi kita. Yang kedua, nah itu juga akan menghemat BPP daripada teman-teman ya. Jadi jauh lebih berharga, institusi ini jauh merasa lebih berharga ketika teman-teman bisa lulus cepat ya, lulus cepat, lulus tepat waktu, kemudian bisa berkarir ya di dunia kerja, di dunia wirausaha, ya dimanapun lah. Yang penting teman-teman bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Ini jujur ya saya sampaikan ya. Kan ya ada juga beberapa kampus yang tapi saya rasa memang untuk era saat ini ya, itu sudah nggak zamannya lagi lulus lama seperti itu ya. Zamannya adalah lulus tepat waktu, lulus cepat, dan juga sudah punya passion ya, sudah punya passion, sudah punya skill yang mumpuni seperti itu. Zaman era sekarang itu seperti itu. Beda dengan era-era zaman saya dan zaman senior-senior saya dulu seperti itu. Oke, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Beberapa hajat tadi semoga diterima, semoga dikabulkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Mari kita sejenak berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, saya lanjut ke absensi ya, ke absensi yang belum menggunakan QR code ya. Saya cek terlebih dahulu ya. Hari ini kita membahas mengenai konsep proses ya, nanti manajemen proses. Mas Sauki Habibi ada? Hadir, Pak.
Oke, Mas Oki kenapa kok jarang ini absennya menggunakan QR code? Nggak install atau kayak gimana, Mas? Saya pakai HP, Pak. Mohon Oh, maaf. kuliahnya pakai HP. Oke, nggak apa-apa. Oke, Ya, Pak. Mas Billy, nggih. Hadir, Pak. Oke. Mas Billy kenapa kok nggak pakai ini QR code? Tadi itu Pak ke belakang Pak, jadi nggak tahu kalau pakai QR code Pak. Oke, oke, oke. Mbak Dinda Rahmawati, ada Mbak Dinda? Nggak ada ya Mbak Dinda ya? Oke, Mbak Dinda. Izin setting. Materi kita hari ini mengenai manajemen proses ya. Nah, sudah terlihat ya di layar teman-teman ya. Sudah ya, sudah terlihat ya. Iya Pak, sudah terlihat. Baik. Nah, berdoa tadi sudah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita akan membahas mengenai, ya ini bagian atas saya ada cahaya ya. Bukan cahaya kenabian ya ini. Ini cahaya lampu ya. Gimana ini? Biar bisa geser. Oke. Ini aja. Nah, ini sangat mengganggu. Nah, gini aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen proses ya. Teman-teman nanti harapannya paling tidak tahu ya, paling tidak teman-teman nanti bisa menjelaskan kembali ketika ditanya mengenai manajemen proses ini apa sih ya, konsep proses di dalam sistem operasi itu ya. Nah, ini sering kita jumpai teman-teman ya. Sering sekali kita jumpai, apalagi ketika kita menggunakan suatu sistem operasi. Saya rasa di sini teman-teman semua pada menggunakan sistem operasi ya, nggak ada yang nggak menggunakan ya, saya rasa ya. Apalagi teman-teman bersinggungan secara langsung dengan namanya komputer ya, dengan namanya gadget ya. Nah ini ada beberapa tentu ya pasti akan mengalami yang namanya proses. Oke. Kemudian yang kedua teman-teman mengetahui ruang lingkup dari manajemen proses itu meliputi apa saja sih ya. Kemudian teman-teman nanti juga diharapkan nanti akan kita pelajari juga mengenai proses kontrol blok ya. Proses kontrol blok ini adalah beberapa bagian ya yang ada di baik itu di manajemen memori maupun di hardware ya, di hardware nanti ada hubungannya dengan hardware juga. Oke, lanjut, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa konten ya, beberapa sub pokok bahasan, nanti akan ada definisi proses, kemudian manajemen proses, kemudian status proses ya, kemudian mengenai proses kontrol blok. Dan juga nanti ada implementasinya di manajemen proses ini kayak gimana sih ya. Tuh. Oke, definisinya nih. Definisi dari suatu proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi ya. Nah, kalau kita proses ya. Jadi ketika kita running program, running Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ya, atau running Zoom, nah, ketika di running dan juga sudah muncul, sudah tampak ya, itu berarti bisa dikatakan bahwa itu suatu program yang sedang dieksekusi ya. Jadi ketika teman-teman ngeklik 2 kali itu sebenarnya itu mengajukan request ya, mengajukan satu proses ya teman-teman, seperti itu. Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Nah, jadi yang disebut dengan program aplikasi itu kan sebenarnya pada hakikatnya ya teman-teman itu adalah
suatu kode program ya, susunan kode program, instruksi-instruksi ya, yang ya saya yakin lah teman-teman sudah pada pernah ya, kan di mata kuliah Alpro, Alstrukdat ya, ini sudah pernah ya melakukan project baik itu berbasis web maupun berbasis kalau Alpro, Alstrukdat biasanya berbasis ini sih klien ya, berbasis klien atau desktop. Nah ini, bisa dibayangkan teman-teman. Jadi hakikatnya adalah program itu adalah sekumpulan bahasa pemrograman ya. Yang di situ ada instruksi print learn ya, print apa sih? Saya sudah lama nggak berkecimpung di dunia programming ya teman-teman. Nah, print outprint atau apa itu ya, yang menampilkan, tujuannya untuk menampilkan, kemudian memanggil ya, dan itu adalah beberapa instruksi ya. Nah ini dipahami oleh hardware yang ada di komputer ya. Nah hardware ini bisa memahami lantaran adanya sistem operasi ya, lantaran adanya sistem operasi, dan di dalam sistem operasi ada beberapa ya manajemen proses itu. Dalam suatu proses, nah ini terdapat nanti ada namanya program counter yang berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi ya, yang selanjutnya akan dieksekusi ya. Kemudian ada juga sumber daya ya, resource yang dibutuhkan ya agar sebuah proses itu dapat dieksekusi. Jadi pengalokasian, pengecekan memorinya, RAM-nya apakah cukup ya. Nah, ini bisa teman-teman buktikan sendiri ya. Kalau RAM-nya teman-teman sudah full ya, mendekati 100% atau bahkan sudah 100%, itu yakin ya ketika teman-teman mau meminta ya atau mau mengeksekusi suatu aplikasi atau suatu program, itu saya yakin ya, itu pasti tidak akan cukup ya. Alias kalau kita biasa sering jumpai adalah nge-lag ya, nge-lag atau perintah atau request kita untuk membuka aplikasi tersebut tidak diproses oleh sistem operasi seperti itu. Nah ini, jadi memang ketika suatu proses itu dieksekusi yaitu ada sejumlah perintah-perintah yang dilakukan oleh sistem operasi kepada sumber daya yang ada di dalam komputer atau di dalam laptop tersebut ya. HP juga gitu, hampir sama ya, HP juga seperti itu. Karena memang secara konsep, secara secara model itu sama-sama menggunakan sistem operasi. Oke itu, nah ini jalan gambarannya jalannya suatu proses ya. Nah kita kalau berbicara tentang proses itu pasti kita juga akan pernah dengar namanya thread ya. Thread ini adalah satuan proses ya, jadi jadi proses, di dalam proses itu ada thread ya. Nanti ada penjelasannya nanti. Jadi suatu proses itu kayak gimana sih ya teman-teman. Jadi komputer itu sebenarnya dia hanya mengenali bahasa ya, hanya mengenali binary ya, yaitu 1, 0 ya atau 0, 0, 1. Nah, ini kemudian ya diterjemahkan dengan sedemikian rupa ya oleh sistem operasi seperti itu sehingga bisa dikonversi, bisa diterjemahkan ya, bisa ditranslate sehingga sehingga komputer itu bisa mengenali ya. Jadi turun dari bahasa manusia ya yang berupa abjad huruf A B C D sampai Z, kemudian angka, huruf, angka, perpaduannya ya dengan berbagai bahasa itu kan sebenarnya kan bisa dikatakan sebagai bahasa manusia ya, bahasa manusia. Nah itu kemudian ditranslate ya bisa melalui keyboard, bisa melalui device-device itu yang dulu pernah teman-teman pelajari di AORCOM ya teman-teman ya. Nah kemudian ya direpresentasikan sama sistem operasi ya. Ini kemudian diproses, bisa diproses oleh komputer ataupun laptop ini dalam bentuk proses-proses ya teman-teman.
dalam bentuk proses-proses. Nah, ini dialokasikan di virtual memory per proses. Virtual memory ini yang biasa kita kenal itu adalah RAM ya. RAM itu adalah salah satu contoh virtual memory yang pasti sering kita pergunakan. Jadi pada hakikatnya ketika teman-teman laptop atau komputernya lemot, itu salah satu pemicunya bisa dari RAM ya. Tapi virtual memory itu enggak, satu-satunya enggak hanya RAM. Ketika RAM-nya enggak cukup ya, ketika apa, katakan ya enggak, ya gimana ya, bisa juga sih hard disk juga bisa ya dibikin virtual memory, tapi ada beberapa treatment ya. Ada fasilitas di sana sebagai apa, dia bisa sebagai virtual memory, tapi yang paling mudah memang dengan menambahkan RAM ya. Dan memang yang apa ya, teknologi saat ini yang paling apa ya, yang paling instan dan paling mudah itu ya melalui RAM itu. Salah satu ya yang biasanya kendala yang bisa kita alami ya ketika laptop itu dinyalakan, RAM-nya kan juga akan berjalan ya, karena di situ ada proses-proses. Nah ini jadi prosesnya ini dialokasikan di virtual memory, kemudian dari virtual memory kemudian dikoordinasikan dengan secondary memory atau yang kita kenal dengan hard disk ini, physical memory ini ya, physical memory. Nah, nih jadi physical memory ya, hard disk, RAM ini adalah salah satu bagian dari manajemen memori ya teman-teman, seperti itu. Nah ini, jadi gimana ya? Jadi kalau misalkan nggak ada hard disk atau kalau nggak ada RAM masih memungkinkan ya. Hard disk itu bisa disetting sebagai virtual memory. Memang ada proses ya, ada SOP-nya, ada standar prosesnya ya. Bagaimana menjadikan RAM bagaimana menjadikan hard disk menjadi suatu RAM ya, seperti itu, atau virtual memory seperti itu. Nah, jadi virtual memory ini ya, manajemen memori ini ya, RAM dan juga hard disk ini sangat penting, harus ada ya teman-teman. Karena ya kalau hard disk biasanya ya salah satu yang paling pasti itu adalah tempat sistem operasi itu diinstal ya, atau program-program diinstal itu di hard disk ya teman-teman. Kalau nggak ada ya nggak bisa, karena memang satu sama lain saling dibutuhkan seperti itu. Oke, nah ini proses itu merupakan program saat dieksekusi ya, kemudian thread adalah unit ya, satuan dari proses ya. Nah ini satuan dari proses itu artinya gini, jadi kalau teman-teman panjang itu kan satuannya bisa kilometer, meter ya. Nah itu kalau proses ini satuannya adalah thread. Jadi di dalam suatu proses itu ada beberapa thread, bisa terdiri dari satu thread, bisa terdiri dari dua thread, bisa terdiri dari 3 thread dan seterusnya ya. Nah ini gambarnya. Ada yang satu proses itu one process, one thread. Satu proses, satu thread. Ada juga yang satu proses, multiple thread. Ya. Nah ini, Pak, ini bisa kita ketahui di mana? Bisa, salah satunya ya, nanti ada di belakang nanti. Kemudian ada multiple proses ya. Ini satu proses seperti itu ya. Ini digambarkan sebagai satu proses, satu proses. Nah, multiple proses berarti dia lebih dari satu proses. One thread per proses, misalkan seperti itu. Bisa aja ya. Nah, ini tergantung nanti proses ini ya, dalam pembuatan pemrograman tersebut ya. Dalam pembuatan pemrograman tersebut. Jadi teman-teman menginisiasikan bahasa pemrogramannya, kelas-kelasnya. Jadi ketika memanggil itu dipanggil ya, kemudian ketika itu dipanggil dia melibatkan beberapa kelas, beberapa proses. Nah itu nanti akan mempengaruhi saat program itu dieksekusi. Gambarannya
kayak gitu ya, gambarannya kayak gitu Kak. Contohnya lagi misalkan ya, misalkan teman-teman satu kali memanggil, katakan ya, misalkan menu, misalkan teman-teman bikin aplikasi tentang media sosial, misalkan katakan contohnya Facebook misalkan ya. Nah, Facebook itu ketika login itu apa saja yang dipanggil di situ kan. Nah, itu kan sudah ditentukan di ketika teman-teman merancang satu program atau aplikasi tersebut ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi proses yang dieksekusi. Library yang dipanggil itu ada apa saja, itu nanti akan berpengaruh terhadap proses yang dikerjakan oleh sistem operasi saat program itu dieksekusi. Kemudian ada yang dia itu multiple proses ya, dan juga multiple thread ya per prosesnya. Nah, ini beberapa jenis proses ya. Oke, kemudian kita ke manajemen proses. Konsep manajemen proses itu ya ini ya, teman-teman. Sebuah program yang dieksekusi ya, kemudian program adalah kumpulan instruksi tadi ya, kemudian proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyediakan tugasnya tadi sudah ya. Nah, sistem operasi ini mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses ya. Ketika proses dihentikan, sistem operasi akan mengambil kembali ya semua sumber daya yang sudah dialokasikan tadi ya atau sudah digunakan tadi untuk proses lainnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi makanya teman-teman salah satu contoh mengakhiri proses adalah bisa menggunakan task manager ya, end process itu mengakhiri secara paksa ya. Tapi kalau secara baik-baik itu ya dengan cara nge-close ya, nge-close kemudian prosesnya kita tunggu. Kadangkala kita kan nggak sabar ya, entah karena memang sumber daya kita yang terbatas ya, entah itu prosesornya kecil ya, ataupun RAM-nya kecil, ataupun hard disk-nya belum menggunakan SSD misalkan seperti itu ya. Nah, ini kan akan berpengaruh banyak faktor ya teman-teman ya, yang mempengaruhi suatu proses itu diproses lama atau tidaknya ya. Bisa karena programnya korup ya, seperti itu. Nah, ini kadang kita kalau nggak sabar itu kita mengakhirinya dengan melakukan end process, Ctrl Alt Delete ya, taskbar, kemudian kita mencari aplikasi yang di running tersebut ya, kemudian kita akhiri seperti itu. Nah, jadi pada konsepnya seperti itu teman-teman ya. Ya dasar banget ini ya teman-teman. Jadi suatu sistem operasi ini yang mengalokasikan sumber daya itu ya, ketika itu di request kemudian dialokasikan. Ketika sudah dialokasikan, ditempatkan ya, maka proses itu kemudian dijalankan seperti itu. Sistem operasi ini juga bertanggung jawab ya atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Jadi itu. Jadi semuanya ya ini di manage atau dikelola oleh sistem operasi. Contohnya sumber daya nih bisa berupa CPU time. CPU time ini alokasi jadi setiap aplikasi itu ada standarnya ya. Ada standarnya. Jadi ada standar dari CPU sebagai melakukan fungsinya sebagai unit kontrol ya, unit kontrol dulu di AORCOM ya teman-teman. Nah, sebagai unit kontrol. Jadi dia yang mengontrol. Kalau suatu aplikasi itu di running terlalu lama ya, ini apa yang harus dilakukan oleh sistem operasi ini ya, melalui ya dia bekerja sama melalui CPU ini. Kemudian apa? Kadang-kala kita menjumpai ya dia akan muncul penawaran menunggu atau mengakhiri kan seperti itu biasanya. Kemudian sumber daya yang lain adalah contohnya adalah alamat memori ya, memori address. Jadi setiap proses itu dia itu memiliki alamat ya, memiliki ID. Memiliki ID dia dialokasikan di memori yang keberapa, blok berapa seperti itu gambarannya ya. Kemudian atau berkas-berkas ya, file-file ini juga bentuk sumber daya, perangkat-perangkat masukan ya ataupun keluaran
perangkat input output ya. Nah, ini contohnya ya keyboard ini kan sebagai inputan, outputnya sebagai contohnya adalah monitor ya, ataupun secondary storage ataupun perangkat-perangkat lain ya. Entah itu projector ataupun USB ya, atau USB kabel data dan seterusnya. Nah, kalau gambarannya secara grafik ini digambarkan seperti ini ya. Jadi suatu program itu di running ya. Running itu nanti ada istilahnya terminated di belakang nanti ada. Kemudian ada block ya. Dia block, kemudian ada ketika dia sudah siap ya, dia ke status ready ya. Ini pertama di sini sih create ya, di create dulu, new, nanti ada beberapa jenis bagan nanti ya, kemudian ready, nanti dilanjutkan ke running ya. Kalau sudah running, sudah benar-benar bisa dijalankan, ini biasanya akan ke terminated, selesai ya. Nah, kalau misalkan running ya, running belum selesai, nanti diproses di blok ini ya, di blok. Nah, kemudian blok macam-macamnya, ada blok suspended ya, ada bisa resume, ini juga masuk salah satu kategori dia di blok juga ya, atau di unblock, dikembalikan lagi ke proses yang pertama. Ready juga seperti itu ya teman-teman. Ready ini juga ada setelah di blok, di suspend itu kan ditangguhkan gitu ya, semacam itu, nanti kemudian ke status ready dan dilanjutkan lagi. Kalau sampai di running selesai ya, running kemudian selesai proses itu, aplikasi itu dijalankan sampai dengan nggak ada masalah ya, sampai di close sudah nggak ada masalah, nggak ada error. Nah, ini biasanya kita sebut statusnya sebagai terminated-nya. Oke, itu. Nah, kemudian ini ya beberapa beberapa tanggung jawab manajemen proses ya yang dilakukan oleh sistem operasi ini. Nah, ini beberapa tugasnya ya. Sistem operasi sebagai manajemen proses ini apa saja sih ya? Ini. Salah satunya adalah membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses ya. Kemudian menunda atau melanjutkan. Nah, ini kalau menunda atau melanjutkan ini biasanya kita sebut yaitu tadi ada status wait ya. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu contoh menunda ya, meskipun dia diproses tapi dialokasikan di tempat yang lain. Jadi kalau kita bayangkan itu kayak lalu lintas gitu ya. Jadi nggak hanya data saja ya yang dia punya lalu lintas ya. Suatu proses di dalam sistem operasi juga di dalam laptop atau PC kita juga ada kayak semacam lalu lintas. Nah, ada suatu kondisi ketika dia benar-benar macet ya. Nah, ini biasanya dikatakan dengan deadlock ya. Deadlock ini kalau lalu lintas itu ya macet ya, ada perempatan atau ada simpang 5 atau perempatan ya. Semuanya itu maju kendaraannya ya. Maju semua ya, nggak ada yang ngalah ini. Kemudian kayak seolah-olah terkunci ya, nggak bisa bergerak. Nah, ini disebut dengan deadlock. Nah, ini salah satu yang menjadi tanggung jawab sistem operasi adalah menyelesaikan ya atau menyediakan mekanisme ketika terjadi deadlock itu kayak gimana. Nah, ini bisa salah satu contoh yang biasanya kita alami adalah itu tadi, muncul penawaran ya, dia di wait ataupun di end ya. Itu sudah mendekati deadlock ya, sudah. Kalau misalkan dibiarkan ya enggak akan bisa beralih ke aplikasi yang lain seperti itu. Kemudian menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi ya. Sinkronisasi itu menyelaraskan antara satu bagian ya. Kalau kita dulu belajar AORCOM ya, kan ada dia di bagian
manajemen input ya. Dia di bagian input, kemudian di bagian proses, kemudian di bagian output ya, ataupun di bagian kontrol ya. Itu bagian-bagiannya kan banyak di hardware ataupun di sistem operasi yang ada di dalam komputer seperti itu. Kemudian menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi ya. Proses komunikasi antar satu bagian dengan bagian yang lain ini juga melakukan komunikasi. Nah, kalau tugas secara lebih detailnya ya, ini ada di gambar ini ya. Dia ada beberapa tugas yang lebih detailnya lagi. Nah, kalau secara umum tugasnya seperti ini. Kemudian, nah ini, jadi ketika suatu proses itu dilaksanakan ya dalam sistem operasi, itu ada beberapa istilah ya, ada beberapa konsep seperti itu ya. Salah satunya adalah multiprogramming ya. Multiprogramming ini adalah melakukan proses ya satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat ya, atau bersamaan. Nah, ini biasa kita alami ya dalam kita bekerja dengan komputer seperti itu. Ini multiprogramming, multitasking ya. Ini biasa kita lakukan. Artinya kayak misalkan saya ini ya saat ini ya sedang membuka Zoom, sedang berbicara juga ya. Ini ada manajemen input juga ya, berupa apa? Berupa headset ya. Nah, kemudian ada PowerPoint juga yang sedang saya buka dan saya share screen ke teman-teman. Jadi ini multiprogram ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian ada pseudo parallelism, yaitu melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan ya, ataupun user level. Dua hal ini ya, ini memunculkan beberapa jenis model proses ya. Nah, ini ada proses serentak atau concurrent proses. Proses serentak berpenggalan ya. Berpenggalan itu ya sebagian dikerjakan, berhenti, kemudian sebagian lagi dikerjakan lagi. Atau sebagian dikerjakan, kemudian sisanya ditutup dengan program atau pekerjaan yang lain seperti itu ya. Nah, ini semua yang mengatur adalah sistem operasi. Kemudian proses berurutan atau yang sekuensial ya, sekuensial atau berurutan, ataupun proses paralel. Paralel itu ya bisa dibayangkan kayak teman-teman ini ya, kayak teman-teman ketika di rumah ya saluran listrik itu kan ada juga yang paralel, ada juga yang seri ya. Nah, kalau yang seri itu ya yang berurutan ini ya, yang paralel ini ya bisa dia serentak ya, serentak artinya beberapa program dijalankan secara bersamaan. Contohnya nih ya, kayak saat ini ya kita ya PowerPoint ini saya share screen ke teman-teman, kemudian di sisi lain teman-teman juga di situ bisa mendengar suara saya, kemudian juga bisa bisa melihat tampilan saya ya, video saya seperti itu dan seterusnya. Nah, ini gambarannya multiprogramming itu kayak gini ya, macam-macamnya seperti itu. Oke. Kemudian implementasi manajemen proses. Nah, ini implementasi, salah satu contoh implementasinya adalah ini ya, sistem operasi menggunakan suatu tabel atau array ya yang disebut dengan tabel proses dengan satu entry per proses. Setiap entry berisi tentang status proses, program counter, stack pointer ya, alokasi memori, status file, informasi scheduling atau penjadwalan informasi ya dan lain-lain ya. Dari status kerja ke status kerja itu running ya, running ke status ready ya, siap seperti itu. Kemudian sampai dengan terminated tadi sudah selesai. Nah, ini status proses. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Oke. Oke, baik. Bisa membayangkan ya, teman-teman ya. Bisa membayangkan atau tidak ya? Kalau kita jelaskan seperti ini. Mas Alvin bisa membayangkan? Teman-teman sebagai seorang yang sudah pernah programming, sudah pernah mengolah program, kemudian teman-teman juga mengetahui hardware tertentu, itu ya paling tidak harusnya bisa membayangkan sih. Kalau belum, coba saya kasih bayangan nanti. Ya, Mas Alvin gimana? Kalau jenengan bisa membayangkan atau tidak manajemen proses ini ketika di running sama si sistem operasi? Bisa membayangkan atau belum? Ya, Pak. Sudah bisa ya? Saya sudah ada gambaran sedikit-sedikit sih, Pak. Baik. Coba kalau yang cewek nih. Nah, yang cewek ini, kalau yang cowok biasanya lebih update ya masalah teknologi. Kalau yang cewek coba ini. Saya acak aja ya, teman-teman. Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan masih belum bisa membayangkan, nah nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nanti ada kok gambarannya ya. Coba siapa ya ini ya? Mbak Anggra ini, Putri Utoma. Gimana Mbak Anggra ini? Bisa membayangkan? Saya masih belum, Mbak. Iya. Mbak Anggra ini angkatan 2020 ya? Iya, Pak. Belum ini apa? Belum Aorcom sedang ya sekarang ya? Aorcom semester ini juga ya. Oke, tapi pemrograman sudah kan ya Mbak Anggra ini ya? Mbak Anggra ini pemrogramannya sudah dapat apa aja? Mbak Anggra ini ada? Pemrogramannya sudah dapat apa aja? Alstrukdat dan juga Alpro ya? Oh iya, oke. Ya, kalau gambarannya gini, kalau suatu proses itu, kalau teman-teman memprogram, membuat suatu aplikasi, itu kan ada beberapa library yang dipanggil kan ya. Tapi jenengan ini ya Python ya. Python, kalau saya dulu Java itu ada, ya sama sih, Python juga ada ya library-nya, tapi saya kurang familiar kalau Python, karena memang dulu saya belum pernah menggunakan Python, tapi ya gambarannya sih hampir sama ya harusnya ya. Di sana kan ada proses memanggil ya, kemudian ketika sudah dipanggil itu nanti setelah dipanggil kode ini, kelas ini ya, kemudian nanti ketika dia berhasil dipanggil itu statusnya apa ya, ketika dia gagal itu nanti apa, itu kan fungsi-fungsi kayak semacam boolean gitu ya, ada yang ya atau tidak, itu kan gitu ya. Jadi dia sukses diproses atau tidak, kalau error misalkan dia tampil apa, seperti itu kan. Nah, suatu pemrograman kan biasanya algoritmanya kan seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini gambarannya kalau di suatu sistem operasi atau di manajemen proses ini ya itu tadi ya. Ketika dia suatu proses berhasil di running ya, kemudian dia dijalankan sampai dengan selesai, sampai dengan terminated. Nah, itu berarti satu proses itu sudah bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau misalkan ya namanya juga program ya, namanya juga membuat suatu program, kadang ada error juga ya. Error ini ya teman-teman, itu ketika dijalankan di sistem operasi itu banyak faktor sebenarnya teman-teman ya. Nah, nanti ini menggambarkan keluasan teman-teman dalam sudah mempelajari mata kuliah apa saja. Ketika teman-teman sudah
mempelajari banyak mata kuliah, otomatis pandangan teman-teman akan jauh lebih luas karena sudah mempelajari ilmu ini, ilmu itu ya. Seperti itu. Alpro-nya sudah selesai, pemrogramannya sudah selesai, struktur datanya juga sudah dipelajari, kemudian juga organisasi komputernya dari sisi hardware-nya juga sudah tahu. Nah, ini jadi alokasi sumber daya itu di situ. Jadi teman-teman nanti analisanya jauh lebih luas ya. Ketika satu program itu gagal dieksekusi, nah ini kemudian tidak mudah mengatakan apa sebabnya. Nah, opsinya bisa macam-macam, bisa A, B, C, D ya. Misalkan bisa saja karena programnya yang error misalkan. Oh, kalau programnya sudah nggak error ya, programnya ini nggak error, artinya programnya ini bisa dijalankan di PC yang lain, tapi kenapa di PC saya kok nggak bisa, kok error, kok ada error, padahal di PC teman yang lain itu nggak error. Nah, ini berarti dari sisi program harusnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi juga bisa dikuliti juga ya, apakah dia programnya itu diinisiasi bisa kompatibel untuk komputer spek sekian atau HP spek tertentu seperti itu. Kalau saya dulu pernah memprogram di Android dulu itu ada spek-speknya, ada penentuan speknya. Jadi dia sebelum di running ke APK itu dia itu ada minimal hardware, minimal softwarenya ya, minimal softwarenya bukan hardwarenya ya. Jadi minimal Android dia aplikasi yang sedang saya kembangkan itu nanti bisa di running di minimal Android SDK berapa, itu ditentukan di situ gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan ada satu HP Android yang dia di bawah minimum yang sudah saya tentukan sebagai seorang programmer, itu nggak bisa di running, ya wajar aja karena nggak kompatibel kan seperti itu. Jadi ada faktor-faktor seperti itu. Jadi harus dianalisis, dikuliti ya teman-teman. Oh, kalau dari minimum spesifikasi sistem operasinya sudah sesuai, misalkan Windows ya, Windows 10 itu sudah masuk dalam listnya ya, itu kok masih tetap nggak bisa. Nah, ini berarti ada bagian lain ya, ada bagian lain. Oh, mungkin hardware-nya, resource dari segi hardware-nya, RAM-nya mungkin ya. Coba dilihat lagi. Oh, RAM-nya ternyata sudah mencapai nih. Terus apalagi ya, misalkan hardware-nya hard disk-nya misalkan. Oh, ternyata hard disk-nya yang penuh. Atau kalau semuanya sudah memenuhi, ini kok nggak bisa. Nah, yang tadi yang disebutkan di slide sebelumnya, ada status-status suatu proses itu. Ada yang dia running, setelah running kemudian ada block, kemudian ada suspend ya dan seterusnya. Nah, itu berarti memang karena murni dari sistem operasi yang ada di laptop atau di PC-nya teman-teman, karena mungkin sumber dayanya sedang dialokasikan ya untuk proses yang lain seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Gambarannya seperti itu ya, secara besarnya seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman. Jadi di dalam suatu manajemen proses itu ya ada banyak ya teman-teman ya, ada banyak yang dilakukan ya. Salah satunya tadi beberapa yang sudah di slide sebelumnya tadi. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai status proses ya. Nah, ini status proses ini ya, teman-teman, status proses ketika dieksekusi itu statusnya bisa berubah-ubah, teman-teman ya. Jadi ketika sudah di running, itu enggak kemudian dia running terus gitu, enggak. Jadi ketika running ya udah running ya, running. Nanti suatu ketika dia itu disela misalkan ada di blok ya, karena dialokasikan untuk software yang untuk aplikasi atau software yang lain, atau kita sampai selesai misalkan ya, ini bisa berjalan dengan baik, nggak ada kendala apapun, nggak ada intervensi ya seperti itu. Nah,
Kemudian sampailah aplikasi itu kita tutup. Nah, itu berarti ya itu sampai terminated ya. Jadi gambarannya itu suatu aplikasi di running, suatu aplikasi diajukan proses itu dia itu naik turun. Nah, ini bisa nanti teman-teman lihat di task manager ya. Itu fluktuatif prosesnya, fluktuasi sumber dayanya dialokasikan itu di situ. Nanti akan kelihatan kadang 50%, kemudian kadang turun CPU-nya, kadang ya fluktuatif ya, terus naik turun berdasarkan aktivitas ya, aktivitas kita di suatu sistem operasi tersebut. Kalau kita bukanya banyak ya otomatis fluktuatifnya akan tinggi. Ya, grafiknya akan tinggi seperti itu. Nah, ini status dari sebuah proses itu mencerminkan aktivitas ataupun keadaan dari proses itu sendiri. Nah, kalau sedang running ya sedang dijalankan ya. Nah, nanti kalau ada statusnya sedang waiting ataupun block. Nah, ini berarti ya teman-teman harus sabar nunggu ya di situ biar prosesnya bisa dikerjakan dengan baik oleh sistem operasi seperti itu. Nah, ini beberapa contoh status ya. Nah, ini status new saat proses baru saja dibuat, saat teman-teman baru saja request ya, ini statusnya masih new. Kemudian beralih ke ready ya, saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Ini hampir ya antara perpindahan status antara new dengan ready ini nggak kita rasakan ya, nggak kita rasakan. Tapi sebenarnya itu ya banyak faktor juga ya, bisa dari prosesor, bisa dari RAM, bisa dari jenis harddisknya ya. Kalau sekarang kan ada harddisk SSD dan juga ada sekarang sudah ada SSD ya. Kalau yang lama itu kan masih HDD biasa ya, semacam piringan seperti itu. Tempo waktu pernah kita ini ya, pernah ya dulu saya tunjukkan ya proses pengerjaan di harddisk ya. Pernah belum ya? Pernah atau belum teman-teman? Seingat saya sih, oh belum ya? Oh berarti di mata kuliah yang lain berarti ya? Di mata kuliah Ortom mungkin ya. Nah nanti kalau misalkan belum, kemungkinan nanti di manajemen memori ya nanti ada gambarannya. Tapi teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat sih ya, di YouTube ataupun di referensi-referensi sudah banyak juga. Tapi nanti kalau memang belum ya berarti di manajemen memori karena memang materinya juga belum. Oke. Kemudian ada status waiting ya, saat proses itu menunggu suatu event ya, suatu event menunggu proses yang lain ya, menunggu thread yang lain seperti itu. Kemudian running. Nah, biasanya kan kita ada jeda biasanya antara kita baru mengajukan kemudian sampai dengan running itu ada beberapa detik bisa kita rasakan ya teman-teman. Kalau yang proses ready ke new, dari new ke ready ini hampir kita nggak melihat biasanya ya, kita biasa nyebutnya jedanya itu ya antara new sampai dengan running ini ya, padahal kalau diperinci itu ada ready kemudian ada juga waiting ya. Nah saat instruksi itu dieksekusi ya ini disebut dengan running, kemudian sampai dengan selesai terminated ya. Nah Pak, kalau misalkan tadi ada beberapa aktivitas antara running, ya, kemudian dia beralih nggak sampai terminated tapi sampai ke ke proses yang lain ya. Nah itu nanti ada juga di belakang nanti. Nah ini ya. Nih status proses ini salah satunya bisa diketahui menggunakan dispatcher ya, yaitu modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang dipilih dengan short-term scheduling ya. Dispatcher ini biasanya digunakan untuk ya berpindah ke proses yang lain, dari proses satu ke proses yang lain. Nah ini siapa yang melakukan ya, nanti yang melakukan sistem operasi ya teman-teman.
enggak melakukan. Jadi yang melakukan itu adalah sistem operasi. Waktu yang dibutuhkan oleh dispatcher ini ya untuk menghitungkan suatu proses ya. Nah, ini mulai menjalankan proses dari satu proses ke menjalankan proses yang lain, ini disebut dengan dispatch latency ya, teman-teman. Nah, ini biasanya bisa kita ketahui di task manager atau dengan software nanti ada software proses explorer ya. Prosesnya softwarenya nggak besar kok. Nanti teman-teman bisa melihat itu. Nah, alur suatu proses, nah ini gambarannya yang tadi ya. Nah, antara new, kemudian ready, kemudian running ya, running seperti ini ya, ataupun terminated. Nah, ini biasa yang kita alami ya. Ini yang biasa kita alami semuanya. Ini saya yakin pernah teman-teman mengalami ya. Ada misalkan kalau misalkan ready ya, ready ke running kan ya. Kemudian coba dari ready running ya. Kemudian dari running ternyata nggak sampai selesai, nggak sampai keluar ya. Nah, ini misalkan contohnya ya disela dengan sistem dengan hardware input output misalkan. Kadang kan seperti itu ya. Kadang kita bekerja gini, kemudian kita memasukkan USB untuk memasukkan hard disk misalkan atau penyimpanan secondary storage yang lain ya teman-teman seperti itu melalui ya port input output ya. Nah, ini biasanya kan ada semacam interrupt ya, bisa semacam dijeda gitu ya, disela gitu. Nah, ini ada proses waiting di sana. Kemudian setelah dia sudah selesai, dia masuk ke status ready lagi. Kemudian ready ya, ini di running ya. Kita buka kalau flash disknya sudah ready, biasanya kan di-scan dulu ya. Di-scan. Tapi proses sebelum di-scan sama antivirus sama dicolokkan itu juga ada jedanya kan. Nah, ini adalah di situ waiting ya biasanya. Meskipun ada yang keluar, ada yang keluar dialog, ada yang enggak ya. Nah, itu adalah proses waiting. Kita kan nunggu sampai dia siap. Nah, biasanya kalau proses siap, salah satu contohnya kalau flash disk itu ya, itu kan langsung muncul di sebelah bawah sini biasanya ya, di sebelah bawah itu kan ada muncul dia muter-muter gitu ya, kayak seolah-olah deteksi install satu driver baru gitu. Kalau misalkan kita di awal ya, maksudnya di awal itu artinya flash disk ataupun perangkat tersebut baru dikenali ya. Nah, itu kan ada proses pengenalan di sana ya, proses waiting di sana. Ataupun sudah dikenali juga kadang nggak langsung ya teman-teman ya, nggak langsung, tapi dia ada satu proses juga untuk pendeteksian tadi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai waiting di sana. Nah, itu ya teman-teman. Ataupun ya dari ready ke running, kemudian ada interupsi yang lain ya, ada di jeda yang lain. Nah, ini ke ready lagi ya, kemudian running sampai kemudian terminated. Tadi kan ada blok, ada macam-macam ya, itu bagian dari proses ke waiting tadi. Kemudian ada scheduler dispatch ya, dispatch tadi yang di slide sebelumnya ya, status dispatch ini dari satu proses selesai dilanjutkan ke proses yang lain seperti itu. Ada schedulingnya ya, ada penjadwalannya teman-teman. Jadi kalau di scheduling nanti ya, itu ada beberapa algoritma, banyak sekali jenis algoritmanya ya. Ada algoritma Dijkstra ya, macam-macam nanti ya. Seperti itu. Itu dijalankan semua oleh sistem operasi komputer ya. Sudah tugasnya memang teman-teman ya. Jadi salah satu skema ya yang dijalankan oleh suatu komputer itu sehingga bisa mengenali apa yang kita request, apa yang kita inginkan, itu adalah melalui algoritma. Nggak bisa seperti manusia gini ya. Manusia kan ya dengan segala ini ya teman-teman, karena manusia juga buatan Tuhan ya.
Ini luar biasa, jauh lebih sempurna ya daripada mesin-mesin seperti ini. Kalau mesin kan buatan manusia ya teman-teman. Nah, kalau buatan manusia itu ya harus ada apa? Harus ada step by step-nya ya. Kalau otak kita itu wah jauh lebih canggih ya dibandingkan otaknya komputer. Kalau otaknya komputer kan harus tetap harus sesuai dengan algoritma. Tapi kalau otak manusia itu kadang sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur pun bisa dijalankan ya teman-teman. Itulah bedanya ya buatan manusia dengan buatan Tuhan seperti itu. Oke, ini ada videonya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Suatu proses itu nanti bagian per bagian dijelaskan di situ ya. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya di rumah. PPT-nya sudah saya share juga, silakan nanti bisa dilihat. Oke, kemudian ada proses kontrol blok. Nah, ini PCB ya. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses kontrol blok atau kontrol blok tertentu ya. Kalau kita berbicara tentang memori, nah nanti teman-teman kalau lanjut S2 itu diperdalam lagi. Jadi ada satu mata kuliah namanya Database Management, DBMS ya, DBMS Database Management System ya. Itu satu mata kuliah itu membahas tentang algoritma tertentu. Saya pun juga nggak hafal ya, itu di S2 nanti. Nah, itu ada. Jadi nanti ada istilahnya itu deadlock, kemudian ada istilahnya apa algoritma misal ada istilahnya itu cluster-cluster gitu ya. Jadi suatu memori itu gambarannya itu kayak kalau apartemen itu ada cluster-clusternya. Ada blok 1 ya. Misalkan dia sudah diidentifikasikan di situ ya. Jadi lantai 1 misalkan kamar berapa, blok berapa itu sudah diidentifikasikan sedemikian rupa di hard disk kita ya. Itu nanti dipelajari, diperdalam lagi di DBMS istilahnya ya. Atau mungkin teman-teman sudah sedikit banyak sudah mempelajari ya di mata kuliah Bu Iin ya mengenai apa data warehouse ya. Itu juga hampir sama dengan pembahasan dengan DBMS. Itu pure membahas mengenai ini ya, memori ya, satu memori aja seperti itu. Tapi dikupas ya di situ algoritmanya apa, kemudian kenapa harus menggunakan algoritma ini, kenapa itu ya. Itu saya dulu nggak begitu apa ya. Itu nanti kalau kuliah S1 itu nanti hubungannya dengan lab tugas akhir nanti itu ada hubungannya dengan rekayasa data biasanya ya. Jadi S itu juga ada ya teman-teman lab mengenai rekayasa data. Jadi sedikit banyak juga mempelajari tentang data science ya, tentang data, kemudian ada labnya sendiri, SPK dulu ya kalau sistem apa membuat keputusan ya, itu ada ilmu-ilmunya. Biasanya itu ada membahas tentang algoritma tertentu ya. Terus mengenai peramalan ya, forecasting, pengolahan data ya. Itu dibahas lebih spesifik di lab mengenai rekayasa data itu. Dulu di S1 juga sudah ada, di S2 juga. Di S2 malah diperdalam lagi di big datanya, di macam-macam. Cuma saya tidak minat di pengelolaan data semacam itu. Ya nanti kalau di S1 ini ya di Bu Iin itu salah satunya ya. Bu Iin, Bu Hawin itu mengenai data ya, mengenai pengelolaan data. Jadi teman-teman bisa ke beliau. Kalau misalkan teman-teman tertarik ya. Jadi big data itu data yang besar itu diolah sedemikian rupa sehingga nanti bisa dibaca dengan baik, bisa dipakai untuk forecast masa depan berapa tahun yang akan datang seperti itu ada ilmunya sendiri nanti. Nah, itu kalau hubungannya dengan komputer ini gimana? Ya di manajemen memori nanti di hard disknya itu ya. Jadi ini proses kontrol blok. Nah, ini nanti ada hubungannya. Jadi satu proses itu dia itu dimasukkan ke blok mana, dikontrol juga ya seperti itu. Nah, ini dalam PCB dalam proses kontrol blok ini berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik ya.
Jadi ada alamatnya tadi, ada ID-nya ya, seperti itu. Ada sumber dayanya, dia dialokasikan berapa, seperti itu, maksimal berapa. Kalau sudah mencapai maksimal, apa yang harus dikerjakan. Itu bagian dari manajemen proses. Kemudian keadaan proses. Nah, ini keadaan yang mungkin ya, ini ada new, ready, running, waiting ya, maaf, waiting, halted, dan juga banyak lagi yang lain banyak ya. Nah, ini teman-teman ya perlu mengetahui saja ya teman-teman ya. Perlu mengetahui saja. Ya bisa diraba sih, bisa diterka juga tadi. Gitu. Kalau halted ini apa? Halted ini ya katakan kalau dibayangkan itu kayak bus gitu ya. Jadi dia itu ada di terminal tertentu ya, sedang menunggu seperti itu ya. Nah, ini sedang menunggu pengalokasian proses misalkan ini bisa di halted-nya. Dan juga banyak lagi yang lain ya, banyak lagi nanti teman-teman bisa perdalam lagi nanti. Kalau teman-teman tertarik di sistem operasi, biasanya kalau lab-nya nanti masuk ke lab tentang hardware ya, tentang hardware dan jaringan itu biasanya jadi satu ya. Jadi satu dia di sistem operasi ini. Nanti kalau teman-teman yang suka suka jaringan, suka berkecimpung dengan itu nanti dia masih satu rumpun ya teman-teman. Kalau data nanti dengan data-data sendiri, dengan dengan data forecasting, dengan sistem pengambilan keputusan tadi ya. Kalau tertarik dengan ERP, dengan dengan proses manajemen, bisnis proses manajemen BPM ya. Nah, atau dengan dengan ya ada program-program juga ya. Tapi kalau program pun juga ada sendiri ya. Ada sendiri. Kalau dulu sih di zaman saya, kalau di sini ada. Kalau di sini itu e-bisnis kalau nggak salah. Juga hampir sama, e-bisnis ya. Kalau tentang ERP, tentang sistem-sistem yang paket-paket yang nanti dia diimplementasikan di suatu perusahaan besar itu ya biasanya masuk di sistem enterprise nanti. Ada juga lab-nya di kita sistem enterprise. Itu nanti hubungannya dengan bisnis proses juga, dengan analisis proses bisnis itu masuk di sistem enterprise. Kemudian ada program counter. Counter yang ya namanya counter ya, dia menghitung ya, menghitung. Nah, ini kalau di ini mengindikasikan address dari perintah ya yang selanjutnya untuk dijalankan oleh untuk proses-proses ini ya. Dihitung, jadi dia dialamatkan, dikasih ID ya. Ini masuk di program counter. Kemudian ada CPU register ya. Register bervariasi dalam jumlah dan juga jenis, tergantung pada rancangan komputer ya. Jadi ada register. Kalau dulu di AORCOM ya, jadi itu kan ada register, kemudian ada address, kemudian ada bus ya. Ada juga apa sih istilahnya itu ya. Jadi di unit kontrol itu nanti ada selain ALU ya, itu arithmetic logic unit, kemudian juga ada proses-proses yang lain. Oke, kemudian nah ini ada beberapa bagian-bagian di proses control block ini ya, teman-teman ya. Ada identifier ini untuk mengidentitas ya. Ya, identifier ini satu identitas yang dia itu menunjukkan ya, menunjukkan antara satu proses dengan proses yang lain sehingga nanti bisa dibedakan. Nah, ini identifier. Kemudian ada state ya. State ini adalah status proses tadi ya. Ada terminated, kemudian ada running, ada ada waiting ya, dan seterusnya. Kemudian ada priority. Priority ini prioritas eksekusi dibandingkan dengan proses-proses yang lain ya. Kemudian ada program counter, alamat memori dari instruksi program yang akan dieksekusi. Kemudian ada memory pointer. Nah, ini menunjukkan kode program atau instruksi program ya, data yang berhubungan dengan proses.
dan blok memori yang dibagi dan dipakai bersama oleh proses-proses bersama dengan proses-proses yang lain. Ini memori pointernya. Nah, ini implementasi suatu proses itu kayak gimana sih implementatifnya yang bisa dilihat sama teman-teman nih, biar nggak hanya membayangkan saja ya. Nah, ini teman-teman bisa salah satu contoh yang sudah disediakan di sistem operasi di Windows ya. Misalkan ini adalah Task Manager. Nah, dengan cara ke Ctrl Alt Delete ya. Nah, ini di Windows seperti itu. Kalau di Linux itu saya kurang familiar juga, soalnya jarang juga dengan Linux, apalagi dengan ini ya, dengan Mac OS. Barangkali Mas Billy mungkin, Mas Billy kan biasanya pakai Apple ya, Mac OS ya. Ada Mas Billy? Kalau di Mac OS itu apa biasanya Mas Billy? Kalau untuk melihat proses-proses ini Mas Billy? Barangkali Mas Billy tahu. Mohon maaf Pak, kurang tahu saya Pak. Iya, oke. Kalau di Linux ini saya ini ya, ini ada istilahnya sistem monitor ya. Jadi hampir setiap apa sistem operasi itu juga mempunyai semacam task manager ini ya. Jadi karena memang ya satu sistem operasi ya pasti menjalankan proses ya. Kalau sama untuk runningnya, kalau di Linux juga sama, Ctrl Alt Delete. Kalau di Mac ya, ini sama juga ya, activity monitor juga kalau di Mac ya. Jadi intinya ya setiap sistem operasi itu ya punya SOP ya, punya SOP untuk melakukan manajemen proses. Oke, nggih, silahkan Mas Rizal Judi. Oke, ya ini salah satu contoh implementatifnya kalau di Windows ya, di sistem operasi Windows ini menggunakan Task Manager. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, kok dengan menggunakan Ctrl Alt Delete ya, saya rasa teman-teman sudah pada familiar ya. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi aplikasi yang di running, kemudian dia dialokasikan di CPU berapa ya, prosesnya itu, kemudian di memori berapa ya, berapa besar memori sumber daya yang dialokasikan. Gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi dari awal hingga akhir tadi itu gambarannya seperti ini ya. Kalau di semuanya terangkum di Task Manager ini. Kemudian networknya berapa, sumber daya juga kan network ini ya. Nah, ini kalau di ini ya, kalau di salah satu contoh ini saya ambil aja ya di internet. Nah, ini contohnya kalau misalkan coba saya running Task Manager saya ya. Ini kan juga ada beberapa ini ya, ada beberapa yang sedang dikerjakan seperti itu ya oleh Task Manager saya. Sebentar saya share screen ya. Jadi gambarannya seperti itu. Itu menggambarkan coba Task Manager. Saya share screen. Sudah terlihat ya Task Manager saya ya. Nah, ini bisa yang sedang saya jalankan saat ini ya teman-teman. Nah, ini ada Chrome, ada PowerPoint, ada SmartDAV juga. Nah, ini Zoom kan. Nah, ini networknya kan jalan kan karena dia membutuhkan koneksi, membutuhkan jaringan.
Nah, kalau Chrome-nya saat ini karena saya lebih fokus di Zoom, nah ini yang jalan ini 1,2 MB Mbps. Jadi ini adalah contoh implementatif dari pengalokasian sumber daya. Ini yang mengerjakan semuanya ya sistem operasi ya teman-teman. Dia berkoordinasi dengan hardware yang ada di perangkat komputer saya ini ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu di komputernya teman-teman sendiri. Nah ini. Kemudian di bawahnya lagi background proses ini jauh lebih banyak lagi ya. Nah, misalkan Chrome aja ya ada Google Crash Handler kalau misalkan terjadi crash ya. Kemudian ada yang untuk 32 bit ya ini sudah paket ya, sudah paket sih ya. Ketika Chrome-nya itu diinstal nanti dia bisa membaca di mana. Nah, ini karena Zoom saya ini adalah 64 bit, maka yang jalan adalah ini. Meskipun yang 32 bit juga dialokasikan, tapi dia tidak dipergunakan ya, di networknya tidak berjalan. Tapi di sini tadi saya lihat di disknya juga berjalan, ini juga berjalan ya di CPU-nya. Artinya defaultnya memang suatu aplikasi itu sudah disediakan dia dua versi, 32 bit maupun 64 bit ya. Meskipun ya kita harus memilih spesifik ya biar nggak terjadi crash ya biar kompatibel tadi. Tapi sebenarnya nah ini gambarannya seperti ini padahal saya cuma install satu loh ya yang 64 bit ya. Tapi di sini dialokasikan seperti ini. Nah, di bawahnya ini banyak lagi lainnya. Kalau melihat performance-nya ini, kalau teman-teman kalau beli laptop ya, ini lihat di task manager ini sudah nggak bisa dibohongi ini ya teman-teman. Karena ini yang dijalankan kalau cuma tulisan aja ya. Kalau cuma tulisan aja misalkan hard disk-nya berapa, kemudian RAM-nya berapa ya. Nah, kalau melihat RAM yang pasti kalau laptop baru kan kita nggak boleh ya teman-teman. Nggak boleh kita membuka laptopnya nanti akan kena segel garansinya nanti ya teman-teman. Nah, salah satu contoh realnya untuk ngecek, nah itu bisa teman-teman pergunakan kesempatan untuk ngeceknya itu di sini di performance ini. Jadi nanti kelihatan memorinya berapa. Memori ini RAM-nya ini ya, teman-teman. RAM saya ini kan 8 ya. Nah, kemudian kalau hard disk-nya ya hard disk saya betul 500 memang ya. Kapasitinya di sini terlihat. Kalau 500 nggak selalu 500 memang teman-teman nggak jangkep 1 tera pun nggak jangkep 1000 ya. Jadi mesti ini ada bolongnya ya. Nah, ini yang paling penting itu yang mendekati ini 320 pun enggak 320 bulat ya, tapi mendekati itu ya. Itu memang seperti itu ya. Memang kayak gitu ya dari pabriknya sana ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ya ini biasanya yang teman-teman perlu cek ketika membeli laptop penjualnya itu jujur atau tidak itu ya dari sini. Dari realnya ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat tanpa harus membongkar hard disk ataupun RAM-nya tadi. Nah, ini salah satu tips yang saya rasa akan selalu bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Karena saya yakin ke depan teman-teman akan selalu ya bersinggungan dengan laptop ya, dengan laptop atau dengan komputer. Nah, ini cara yang jitu untuk melihat seperti itu. Nah, ini para perempuan-perempuan. Nah, ini biasanya perempuan ini harus jauh lebih tahu ya perempuan teman-teman yang perempuan. Nah, karena biasanya kalau yang perempuan itu ya udah pasrah sama yang laki-laki biasanya seperti itu, nggak ngerti yang seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman ketahui karena suatu saat teman-teman meskipun perempuan ya sekarang juga nggak menutup kemungkinan ketika kerja di kantor juga harus tahu tentang hardware ya, tentang sistem operasi. Ini salah satu insight yang bisa teman-teman ingat ya. Dan banyak lagi yang lainnya ya, nanti bisa teman-teman explore ya. Nah, ini enable. Coba tadi enable kok nggak ada statusnya di ini ya, di teori tadi ya. Nah, ini beda cerita ya, beda cerita dengan proses tadi. Kalau proses itu bukan di sini. Lebih detail nanti itu, nah ini running ya kan. Nah, ada yang suspend juga ya. Nah, ini
di detail ya, ternyata di detail ini. Suspend, running. Semuanya pada running ya. Ada juga yang suspend ya. Suspend ini semacam kayak masih ditangguhkan gitu ya. Nah, ini kebanyakan running ya, nggak ada yang waiting. Oke. Itu ya teman-teman ya, servisnya, layanannya, stopped, running, dan seterusnya. Kalau servis itu jauh lebih di bawahnya lagi ya, servis. Jadi dia sistem operasi ini juga menyediakan layanan-layanan ya. Oke. Baik, ini ada yang tanya juga ya. Saya share di PPT-nya aja ya. Jadi sebentar saya baca dulu ya pertanyaannya. Pak, saya dari dulu penasaran kenapa kalau beli perangkat penyimpanan seperti hard disk atau flash disk ditulisannya misalkan 500 GB tapi kenyataannya waktu dicek ya tidak genap 500. Itu kenapa ya, Pak? Kok ada bias semacam itu ya? Iya. Kenapa ya? Saya juga ini nggak ini juga selalu seperti itu ya. Selain ya sebelum dia itu dikurangi sekian ya, nggak genap 500, itu juga ketika proses dia kalau yang saya tahu ya, kalau setelah dia diproses install, proses formatting, itu kemudian berkurang lagi nanti. Itu karena dialokasikan untuk untuk sistem yang lain. Ada sistem tertentu yang dia itu nggak terlihat ya ketika kita install sistem operasi itu dialokasikan juga, dan itu nggak boleh dihapus meskipun nanti kita format semuanya, kemudian kita unallocated semuanya ya, kemudian dialokasikan lagi, nanti ada lagi, tetap ada lagi ya. Itu memang sudah apa ya, sudah memang kayak gitu ya. Saya juga belum tahu penyebabnya kenapa kok nggak genap 500 ya. Ya mungkin korupsinya ini ya, korupsi perusahaannya. Enggak ya, itu memang sudah memang semuanya seperti itu ya. Jadi apa ya, seolah-olah itu kayak semacam jadi hal yang biasa gitu ya. Jadi hal yang biasa. Memang semua perusahaan yang saya jumpai ya, hadis-hadis yang pernah saya jumpai, entah itu merek Seagate, merek Toshiba, merek apa, saya sudah hampir lupa juga ya dengan nama-nama merek, itu banyak mereknya ya. Nah itu juga semuanya kayak gitu. Nggak tahu Mas Alvin ya, belum tahu saya. Mohon maaf teman-teman, belum tahu. Nanti mungkin saya cari tahu dulu ya. Nanti saya jadikan selingan untuk info di selanjutnya. Barangkali ada teman-teman yang tahu, kalau tidak salah dulu waktu matkul Arkom ya, itu ibarat bangunan ya. Rumah ukuran 5x5 pasti akan berkurang karena diisi dinding-dinding di samping. Jadi untuk luas tidak full 25 meter gitu. Oh gitu. Itu yang menuturkan waktu itu siapa? Bu Uli ya? Izin Pak, kalau kelas saya waktu itu Pak Ardian. Oh, Pak Ardian. Oke. Ya, ini ada apa? Sharing dari Mbak Desi ya, bahwa dulu seperti ini, Mas Alvin ya. Nanti coba saya juga cari tahu juga ya. Tapi logis juga sih ya. Logis juga, tapi karena semuanya juga seperti itu. Seingat saya satuan GB di label harddisk dan yang dihitung di komputer itu GIB. Oh ya ini satu informasi baru lagi ya. Nanti. Oke, coba nanti saya verifikasi ya nanti ya di pertemuan yang akan datang nanti, coba saya sampaikan. Oh,
Enggak, Mbak Desi. Jadi yang namanya kita saling bertukar informasi seperti itu ya. Kalau bisa dibilang juga logika yang disampaikan oleh Pak Ardian juga bisa jadi juga ya kalau diibaratkan bangunan kan enggak kemudian satu ruang itu kemudian ya ada dinding ya sehingga tidak full 5 kali 5 meter seperti itu juga logis juga ya bisa juga kalau dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah nanti coba coba saya cek lagi. Oh ini Pak saya nemu, oke langsung ya ini ya. Mungkin ini bisa mencerahkan kita semua. Oke, coba saya buka dulu. Nah ini dia. Kalau menurut IG tadi gimana Mas Alvin? Ini saya juga lagi buka. Dikorupsiin ya. Ternyata bukan karena pabriknya korupsi kapasitas ya teman-teman, tapi karena perbedaan cara perhitungan ya ukuran device aja ya. 1 kilobyte sama dengan 1000 byte. Menggunakan perhitungan byte. Oh, ini berarti yang alasan dari Mas Hedi tadi ya, ini masuk ya. Jadi itu alasannya memang karena perspektif ya antara apa yang satuan yang diinisiasi sama komputer itu kan memang bit ya. Dia kan yang dia kenalikan bit. Jadi misalkan kita punya hard disk 500 GB yang tertera itu ada menggunakan perhitungan 1000 ya. Sehingga kapasitas sesungguhnya adalah 500 miliar byte ya, pakai Y ya. Byte. Kemudian ditransfer lagi karena komputer yang menggunakan perhitungan 1024 yang dibaca di komputer 500 GB pabrik sama dengan 500 miliar byte ya. Nah, ini kita baca bareng-bareng aja ya. Kita baca bareng-bareng aja. Nah, tadi itu di sini. Nah, ini ya. Dibaca 500 byte, sedangkan kalau komputer ini menerjemahkannya adalah 1024. Dibagi ya ini berarti ya, dibagi ya. Nah, ini ketemunya segini. Oh, gitu. Jadi memang satuan yang diakui sama komputer dengan yang sudah distandarkan menurut teori ya, itu kalau menurut teori kan 500 giga ya 1000 ya, 500 giga 1000 kilo 1000 byte ya. 500 giga, 1 giga ya. 1 giga kalau ini oh ya 500 miliar ya, 500 miliar byte atau 5 megabyte ya, 500 mega 500 giga berarti 500.000 ya, 500.000 megabyte. Nah, itu kan ada beberapa satuannya itu ya. Kalau secara teori seperti itu. Tapi ternyata secara perhitungan yang dikenali oleh komputer itu dibagi 1024 sehingga ketemu seperti ini. Dibagi lagi itu. Berarti intinya adalah ada perbedaan standarisasi perhitungan ya, persatuannya itu ya. Jadi kesimpulannya di situ. Langsung kita ambil kesimpulan saat ini juga. Terima kasih ya Mas Alvin, teman-teman atas sharingnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Silakan.
Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit lagi ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi menggunakan Task Manager, nah ini juga bisa menggunakan ada software namanya Process Explorer ya. Ini lebih detail dari Task Manager ya. Jadi dia memang tujuannya adalah untuk mengetahui proses ya. Jadi di dalam proses ini nanti teman-teman bisa melihat, bisa mengetahui treat juga ada menu treat ya. Jadi satu proses ya, ini salah satu contohnya satu proses dari aplikasi antivirus Avast ya. Nah ini ada beberapa treat yang dijalankan di situ, ada treat ID-nya. Gambarannya seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa nginstal ini ya. Kalau nggak salah itu ada versi portable-nya Process Explorer ini. Nanti bisa teman-teman install sendiri ya untuk mengetahui lebih detail lagi dari manajemen proses yang ada di komputer sehingga nanti bisa terlihat seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Pas dengan adzan ya. Dari saya sudah cukup, Pak. Dari saya juga sudah cukup, Pak. Oke, baik. Kalau misalkan sudah cukup, saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini. Nggak ada tugas ya untuk hari ini. Nanti minggu depan, tapi minggu depan nanti akan ada kuis ya. Jadi nanti minggu depan ini kan belum UTS ya. Ini nanti masih membahas mengenai manajemen proses juga ya. Nanti lebih detailnya lagi nanti saya bahas ya. Tadi kan masih wungkul-wungkul ya, masih apa kumpulan besar-besarnya seperti itu. Jadi biar memberi gambaran ke teman-teman. Nah, nanti minggu depan coba saya detailkan lagi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kuis ya di minggu depan. Oke, Pak, mulai praktikumnya lagi gimana ya? Teman-teman kemarin kan sudah ada info dari Prodi juga ya untuk mengisi mengenai perkuliahan apa yang hybrid ya. Nah, itu akan mempengaruhi juga nanti terhadap kebijakan Prodi untuk menyelenggarakan mata kuliah apa yang hybrid. Nanti kalau misalkan masukan dari teman-teman sebagian besar mengakomodir bahwa FISOP ini sebagai satu mata kuliah yang penting untuk dihybridkan ya, berarti nanti kemungkinan nanti akan ada perkuliahan hybrid, versi hybrid dari sistem operasi komputer seperti itu. Nah, nanti kemungkinan akan terrealisasi setelah UTS ya, seperti itu. Jadi biar sekalian, saya juga sudah menyiapkan beberapa kemungkinan ya, ketika nanti memang FISOP jadi hybrid, saya sudah booking juga ya. Saya juga sudah booking lab apa yang digunakan, seperti itu sudah mulai saya koordinasikan dengan asisten lab. Juga sudah mulai saya koordinasikan dengan asisten praktikum juga. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan jadwalnya teman-teman juga. Nanti kalau Selasa, kemungkinan nggak hari Selasa nanti kalau misalkan praktikum. Nah, nanti kemarin kan sudah sempat kita diskusikan ya secara garis besar seperti itu. Namun memang belum diambil keputusan juga ya. Belum saya ketok seperti itu ya karena memang masih ada waktu juga. Nanti kemungkinan di hari Kamis atau di hari Rabu atau di hari Kamis ya. Nah, saya perlu melihat kesepakatan dari teman-teman lagi ya. Apakah masih ada tambahan lagi atau tidak seperti itu. Oke, mungkin nanti kita bahas di minggu depan aja kali ya, karena waktunya juga sudah, atau dibahas hari ini juga, nggak apa-apa, kita bahas hari ini juga. Oh iya, recordnya saya share ya nanti ya recordnya ya, sama yang sebelum-sebelumnya nanti saya masukkan ke minggu-minggu yang berhubungan dengan itu ya. Ada kok, saya simpan di cloud ya, jadi nanti tinggal diambil saja. Oke, sama-sama. Oke. Baik, oke. Nanti berarti gini aja ya, saya nunggu feedback dari teman-teman lagi, barangkali ada yang
belum menyampaikan ya info mengenai jadwal kosongnya, nanti kita bahas di grup aja di WA group. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sudah Makasih, sama-sama. Pak. Makasih, Sama-sama. Pak. Oke.